Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid dan di video kali ini gue bakal share ke kalian gimana caranya setting kamera buat bikin video YouTube kayak yang biasa gue bikin. Setting yang akan gue bahas di video kali ini itu adalah ISO, shutter speed, terus juga aperture, terus juga picture profile sama frame rates. Dan nanti gue juga bakal bantu jelasin ke kalian juga secara sekilas apa-apa aja itu poin-poinnya. Nah, yang paling pertama banget sebelum kalian mulai setting segala sesuatu adalah kalian mesti ganti ke mode manual. Jadi jangan pakai mode auto atau yang ada priority-nya, tapi kalian perlu ganti ke mode manual supaya kita bisa atur sendiri semua settingnya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah ISO. Jadi biasanya ISO, shutter speed, terus juga aperture adalah 3 hal yang sangat menentukan dalam menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Nah, apa itu ISO? Jadi basically ISO adalah kemampuan sensitivitas sensor kamera kalian terhadap cahaya. Jadi misalnya angka semakin tinggi, maka sensor kamera kalian juga akan semakin sensitif terhadap cahaya yang mengakibatkan cahaya yang masuk makin banyak. Tapi kalau makin rendah angkanya, maka sensitivitasnya juga makin kurang dan akhirnya cahaya yang masuk juga semakin sedikit ke kamera kalian. Biasanya ISO itu selalu diusahakan serendah mungkin angkanya supaya gambarnya tetap jernih. Soalnya kalau makin tinggi atau terlalu tinggi angkanya bakalan ada grain kayak gini. Nah, atau kalau misalnya di Indonesiain disebutnya mungkin ada semut-semutnya kali ya. Tapi kalau misalnya angkanya terlalu tinggi bakal ada grain. Misalnya kalau kalian di tempat yang gelap, terus kalian mau biar kelihatan gambarnya, kalian berusaha naikin ISO sampai berapa puluh ribu misalkan, biasanya bakal ada grainnya dan gambarnya juga akhirnya kurang bagus. Untuk setting ISO yang biasa gue pakai selalu di angka 800 sampai 1000. Mungkin kalian bingung, loh kok tinggi banget angkanya, bukan yang paling kecil 100. Nah, kenapa angka setinggi itu? Karena biasanya gue pakai picture profile S-Log 2. Jadi jangan lupa buat set ISO kalian serendah mungkin, tapi jangan serendah ini juga ya. Kalau misalnya kalian udah lihat di LCD kamera kalian, oh udah ada grainnya nih, udah ada semut-semutnya, kalian mesti kurangin ISO-nya. Atau misalnya kalau ada sedikit sebenarnya sih nggak masalah. Yang penting jangan terlalu banyak, terlalu over, karena bakal kurangin detail gambarnya juga dan nggak enak dilihatnya. Terus kalau misalnya udah diatur ISO-nya paling rendah tapi masih gelap, gambarnya itu gimana dong? Tenang, masih ada solusi lainnya. Next, kita ke shutter speed. Buat kalian yang nggak tahu shutter speed itu apa, biasanya bentuknya dalam angka yang kayak 1/50, 1/100, yang kayak gitu, itu namanya shutter speed. Nah, makin tinggi angkanya atau makin cepet shutternya, biasanya cahaya yang masuk juga akan semakin dikit. Tapi kalau misalnya semakin lambat shutternya, cahaya masuk juga semakin banyak. Buat tentuin shutter speed yang tepat, biasanya pakai rumus gampang, yaitu shutter speed adalah kali 2 dari frame per second atau frame rates-nya. Misalkan kalian shoot di 24 frame per second, ya kalian harus pakai shutter speed-nya sekitar 48, misalnya 50. Nanti gue akan jelasin lebih detail soal frame rates. Gampangnya ya kalian tinggal perlu ingat itu aja. Shutter speed adalah kali 2 dari frame per second atau frame rate-nya. Kalian shoot di 60 frame per second, berarti shutter speed-nya harus di 120. Untuk shutter speed yang biasa gue pakai itu beda-beda, tergantung dari kebutuhan videonya mau ambil shoot kayak gimana. Kalau misalnya ngomong kayak gini, gue selalu shoot di 24 frame per second, yang artinya shutter speed-nya tinggal dikali 2, yaitu di 50. Tapi kalau misalnya slow motion kayak misalnya 120 frame per second, gue biasanya pakai shutter speed di angka 250 atau enggak, ya kurang lebih deket-deket segitulah. Nah, misalkan kalian shoot videonya di 24 frame per second, itu berarti shutter speed-nya 24 dikali 2, 48. Nah, karena nggak ada 48, kayaknya nggak ada 1/48, jadi kalian bisa cari angka yang mendekati, misalnya 1/50. Nah, hal yang sama juga di 60 fps, 120 fps, kalian tinggal kali 2 aja. Itulah shutter speed kalian. Next adalah aperture. Jadi aperture itu basically adalah bukaan diafragma pada lensa. Ini tiap lensa bisa beda-beda, dan angkanya itu biasanya kayak 1.4, 1.2, 2.8, dan sebagainya. Angka-angka yang kayak gitu adalah indikasi dari aperture. Makin besar angka aperture atau artinya makin kecil bukan diafragma lensanya, misalnya f7.1, f8, f11, itu artinya makin banyak area yang in focus. Tapi kalau misalnya angkanya semakin kecil atau artinya bukaan diafragma yang makin besar, itu artinya area yang fokus bakal makin sedikit dan bakal ada area-area yang non-fokus atau blur. Untuk penjelasan lebih gampangnya, itu ibaratnya kayak misalnya kalian lagi lihat tulisan yang lokasinya agak jauh, terus kalian nggak gitu kelihatan. Kalian pasti bakal sipitin mata kalian buat ngeliat apa tulisannya biar lebih jelas. Tapi kalau misalnya barangnya jelas di depan kita, misalnya kalian lagi main handphone, pasti kalian nggak perlu sipitin mata kayak gitu kan. Pasti kelihatan dengan jelas dan belakangnya sadar atau enggak itu sebenarnya blur.
Hal yang sama juga dengan kamera tadi, misalnya f7.1 itu bukan diafragmanya makin kecil, tapi area yang fokus makin banyak. Tapi kalau misalnya f1.2, 1.4 itu yang fokus sedikit areanya. Untuk setting aperture yang bisa gue pakai buat bikin video kayak gini, biasanya pakainya di sekitar 2.5 atau 2.8 gitu. Kenapa? Karena pertama biar cahaya yang masuk lebih banyak, karena bukan diafragmanya juga lebih besar. Terus kedua juga karena backgroundnya polos, jadi kalau misalkan ini blur, backgroundnya blur, ya nggak gitu masalah, karena kan polos juga, nggak gitu kelihatan. Terus juga aperture 2.5 dan 2.8 udah cukup bisa bikin satu badan gue ini in focus. Jadi aperture ini memang tergantung situasi dan juga kemampuan lensa kalian. Ada yang lensanya bisa bukaan diafragmanya sampai 1.2, terus juga ada yang paling besar bukaannya juga 4, jadi nggak terlalu blur. Itu juga tergantung lensanya. Tapi yang penting usahain biar jangan terlalu besar juga kalau misalnya mau ngambil kalian lagi ngomong kayak gini, bukan diafragma lensanya. Soalnya takutnya ada bagian-bagian nanti yang nggak fokus. Jadi lebih baik settingnya yang ya 2.5 ke atas gitu udah oke sih buat video ngomong kayak gini. Dan pemilihan aperture juga bisa mempengaruhi ke pencahayaan kalian. Jadi nggak perlu pakai ISO yang terlalu tinggi kalau misalnya aperture kalian bisa bantu buat dapetin cahaya yang lebih banyak. Next yang akan kita bahas adalah frame rates. Jadi frame rates itu adalah jumlah frame yang ditangkap oleh kamera per detik. Biasanya disebut dalam satuan FPS atau frame per second. Nah, biasanya angka frame rates itu letaknya ada di dekat-dekat sama kualitas video kalian. Misalnya 1080p 60 fps. Nah, 60-nya itu adalah frame rates-nya. Atau misalnya 1080 120 fps, itu 120 adalah frame rates-nya. Semakin tinggi angka frame rate-nya, maka semakin mulus juga pergerakan di videonya. Frame rates ini juga tergantung dari kemampuan kamera kalian. Ada kamera yang bisa 120 frame per second, ada juga yang bisanya maksimal 60, jadi beda-beda. Biar lebih gampang, gue bakal kasih ke kalian contohnya. Jadi kalau misalnya video kayak gini, yang lagi ngomong kayak gini, biasanya itu selalu di-shoot di 4K dengan 24 frame per second. Ini adalah contoh video yang di-shoot dengan 4K 30 fps. Mungkin nggak gitu beda jauh sih dengan 24 fps. Tapi ada orang yang suka 30, ada yang suka 24, tergantung preference kalian. Ini adalah contoh video yang di-shoot 1080p dan 120 fps. Enaknya 120 fps adalah kalian bisa bikin video ini jadi... Ini adalah contoh video yang di-shoot dengan 1080p dan 60 frame per second. Enaknya kalau kalian pakai 120 fps dan 60 fps, kalian bisa bikin videonya jadi slow-mo. Tapi kalau misalnya 24 atau 30 fps, kalian nggak bisa bikin slow-mo karena bakal jadi patah-patah nanti videonya. Semakin tinggi angka frame rate-nya, otomatis video juga bisa makin gelap, karena shutter speed-nya juga harus dikali 2. Misalnya 120 fps, kayak tadi, shutter speed-nya harus ada di angka 250, yang artinya cahaya yang masuk juga bakal lebih gelap. Next yang akan kita bahas adalah picture profile. Jadi basically picture profile itu adalah karakteristik dari gambar yang ditampilkan di kamera kalian. Karakteristik ini terdiri dari sharpness, contrast, tone, saturation, dan sebagainya. Itu biasanya setiap setting setiap setting picture profile itu punya karakteristik yang berbeda. Untuk picture profile yang bisa gue pakai untuk bikin video YouTube kayak gini, itu selalu yang flat picture profile. Kenapa? Karena biar lebih gampang di editingnya. Jadi yang flat picture profile itu yang saturationnya low, kontrasnya yang low juga. Kalau bisa bahkan dihabisin supaya nanti di editingnya lebih gampang. Kalau di kamera gue itu ada di picture profile 7 atau namanya S-Log 2. Ini contoh kalau misalnya di shoot dengan picture profile yang udah bawaan kameranya. Biasanya kalau kayak gini udah lebih susah dieditnya karena udah ada warna bawaan. Jadi bisa kalau ditambahin LUTs lagi bisa bakal over contrast, over saturated karena warna yang ada ditambahin lagi, akibatnya warnanya jadi kelebihan banget, warnanya jadi kacau balau. Nah ini biasanya warna bawaan kamera gue abis syuting video YouTube kayak gini. Warnanya flat, jadi bener-bener kayak kurang warna gitu. Tapi mungkin kalau dilihat sekilas dari layar kamera kayak jelek banget, tapi nggak apa-apa, nanti di editing bakal lebih gampang. Dari yang flat picture profile kayak tadi, kalau di grading, di editing langsung kayak gini warnanya nih. Langsung berubah tapi nggak over, karena dari awalnya nggak ada warna bawaan, jadi semuanya kelihatannya lebih sesuai porsinya aja sih. Mungkin nggak di semua kamera ada flat picture profile kayak gini, tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa atur sendiri dari menunya buat kurangin kontrasnya, kurangin saturationnya. Dulu kamera gue yang Canon 6D juga nggak ada sih, tapi bisa dikurangin secara manual. Memang nggak ada profile secara khusus, tapi kita bisa atur sendiri. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian buat bikin video yang lebih bagus lagi dan dengan setting yang benar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai dukungan kalian, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.
akan dibahas di video kali ini adalah ISO, shutter speed, aperture, profile pictures,